Halo teman-teman, jadi kali ini saya bakal menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi. Pertama yakni adalah teori jarum suntik hipodermik. Konsepnya di mana media ini dianggap sangat kuat dan audiens itu sifatnya pasif. Jadi ketika pesan media ini datang, dia itu disuntikkan langsung ke benak audiens dan itu diterima bulat-bulat. Contoh, masyarakat langsung panik dan percaya ketika menerima pesan berantai hoax di WhatsApp tanpa memverifikasinya sama sekali. Yang kedua itu adalah teori uses and gratification. Konsepnya itu adalah di mana audiens aktif memilih media-media tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka, hiburan, informasi, dan lain sebagainya. Contoh, seseorang itu membuka LinkedIn saat ia butuh info karir, tapi pindah lagi ke TikTok saat dia butuh hiburan yang ringan. Tiga, itu adalah teori agenda setting. Konsepnya, media itu tidak mendikte apa yang harus dipikirkan audiens, tapi mendikte apa saja yang penting untuk dipikirkan. Contoh, karena berita TV itu menyoroti isu polusi udara setiap hari selama 1 minggu, publik itu jadi menganggap isu polusi itu adalah masalah yang paling krusial saat ini. Yang keempat itu adalah teori spiral of silence. Konsepnya, orang itu akan cenderung merasa diam. Ketika apa? Ketika dia merasa opininya itu bertentangan dengan kaum mayoritas karena dia takut dikucilkan. Contoh, dalam rapat seseorang itu tidak setuju dengan ide bos, tapi dia memilih diam karena semua rekan kerjanya itu terlihat setuju. Yang kelima itu adalah konsep teori kultivasi. Konsepnya adalah paparan jangka panjang terhadap media itu membentuk persepsi kita selaku audiens tentang realitas itu biasanya dianggap lebih mengerikan daripada aslinya. Contoh, seseorang yang takut keluar malam karena terlalu sering menonton berita kriminal itu sebetulnya bukan karena banyak kriminal di sekitar lingkungan rumahnya. Ya, cuman karena dia sering melihat berita-berita kriminal, dia jadi takut keluar malam. Padahal lingkungan rumahnya tuh aman. Yang keenam itu adalah teori social penetration atau teori penetrasi sosial. Konsepnya hubungan itu berkembang dari hubungan-hubungan yang superficial atau yang dangkal menuju hubungan yang intim melalui pengungkapan diri yang secara bertahap, seperti kita lagi mengupas lapisan bawah. Contoh, awal kenalan kita tuh cuman biasanya ngomong soal hobi. Nah, nanti kalau udah akrab, kita baru berani cerita nih masalah keluarga. Yang ketujuh, itu adalah uncertainty reduction theory. Konsepnya saat kita bertemu dengan orang asing, tujuan utama komunikasi itu adalah mengurangi ketidakpastian dan rasa canggung dengan cara mencari informasi. Contoh, mengecek profil media sosial seseorang sebelum bertemu untuk pertama kali agar tahu topik apa yang cocok dibicarakan. Yang kedelapan, social exchange theory. Konsepnya, hubungan sosial itu dinilai berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Orang itu akan bertahan kalau misalkan manfaatnya itu lebih besar. Contoh, seseorang memutuskan pertemanan karena dia merasa lelah, selalu jadi tempat curhat. Tapi dia nggak pernah didengerin sama kelompoknya. Yang kesembilan, itu adalah relational dialectic theory. Konsepnya itu adalah hubungan selalu mengalami ketegangan antara dua keinginan yang berlawanan atau tarik ulur. Contoh, dalam pacaran ada keinginan untuk selalu bersama, tapi di sisi lain juga butuh waktu untuk sendiri atau autonomi. 10 adalah Communication Privacy Management Theory. Konsepnya, individu itu mengontrol informasi pribadi mereka dengan membuat batas privasi. Siapa saja itu boleh tahu dan seberapa banyak. Contoh, memberitahu rahasia kepada teman, tapi dengan syarat. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini adalah bentuk dari negosiasi aturan privasi. Yang berikutnya itu adalah Cognitive Dissonance Theory. Konsepnya, ketidaknyamanan psikologis saat tindakan seseorang itu tidak sesuai dengan keyakinannya, memicu orang tersebut untuk mencari pembenaran. Contoh, seseorang tahu begadang tuh nggak sehat, tapi tetap aja begadang dengan alasan, aduh saya kayaknya lebih kreatif kalau misalkan malam hari gitu. Untuk ngurangin ya rasa bersalah dia. Yang ke-12 itu ada namanya elaboration likelihood model. Konsepnya itu adalah ada dua jenis jalur persuasi. Ada rute sentral, yakni memikirkan argumen secara kritis, dan juga ada rute periferal, yakni terpengaruh faktor luar seperti penampilan atau gimmick. Contoh, membeli laptop karena spesifikasi teknisnya versus membeli laptop karena warnanya lucu atau iklannya dibintangi oleh idola tertentu. Yang ke-13 adalah attribution theory. Konsepnya
bagaimana kita menyimpulkan penyebab perilaku orang lain, entah karena faktor internal atau faktor eksternal. Contoh, jika teman telat, kita nuduhnya males. Wah, itu faktor internal dari dalam diri dia. Tapi kalau misalkan kita yang telat, kita nyalain macet. Itu kita menyalahkan faktor eksternal di luar diri kita. Keempat belas, itu ada yang namanya Expectancy Violation Theory. Konsepnya, reaksi seseorang ketika norma sosial atau ekspektasi perilaku dilanggar oleh orang lain. Contoh, orang asing yang tiba-tiba berdiri lalu terlalu dekat di dalam lift yang kosong, menimbulkan rasa tidak nyaman. 15 adalah Symbolic Interactionism. Konsepnya, manusia itu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan pada hal tersebut melalui interaksi sosial. Contoh, jabat tangan itu dianggap sebagai tanda persahabatan atau kesepakatan karena masyarakat menyepakati makna simbolis dari gerakan tersebut. Berikutnya itu ada teori groupthink. Konsepnya adalah kecenderungan kelompok untuk mencari kesepakatan mutlak demi harmoni. Contohnya, suatu tim itu bekerja menyetujui ide proyek yang buruk. Hanya apa? Hanya karena tidak ingin berdebat dengan ketua timnya. 17, itu ada yang namanya communication accommodation theory. Konsepnya, orang menyesuaikan gaya bicaranya atau justru membedakan gaya bicaranya saat berinteraksi dengan orang lain. Contoh, berbicara dengan nada yang lembut dan kosakata sederhana saat berbicara dengan anak kecil. Ke-18 ada yang namanya face negotiation theory. Konsepnya bagaimana orang dari budaya berbeda mengelola konflik untuk menyelamatkan mukanya atau citra dirinya atau harga dirinya. Contoh, budaya kolektivis seperti di Asia itu cenderung menghindari konfrontasi langsung saat konflik. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan orang lain dengan budaya mereka. Berbeda sekali dengan budaya individualis. Ke-19 ada yang namanya muted group theory. Konsepnya, kelompok dominan dalam masyarakat menemukan sistem bahasa, sehingga kelompok minoritas itu sulit mengekspresikan pengalaman mereka sesungguhnya. Contoh, di lingkungan kerja yang didominasi oleh pria, gaya komunikasi wanita itu sering dianggap emosional, sehingga pendapat mereka kurang didengar. Ke-20, ada standpoint theory. Konsepnya, posisi sosial seorang, gender, ras, atau status ekonomi itu mempengaruhi cara mereka melihat dunia dan berkomunikasi. Contoh, pandangan tentang keadilan hukum antara orang kaya dengan orang miskin itu akan berbeda, karena pengalaman hidup mereka itu juga berbeda. Ke-21 ada diffusion of innovations theory. Konsepnya bagaimana ide atau teknologi baru menyebar dalam masyarakat melalui tahapan waktu. Contoh, saat smartphone layar sentuh itu muncul, ada yang langsung beli atau inovator. Ada juga yang menunggu review banyak orang atau mayoritas. Ada juga yang bertahan pada pakai HP tombol, nggak mau beralih. Itu namanya laggard. Berikutnya ada media richness theory. Konsepnya, efektivitas komunikasi tergantung pada kecocokan antara kerumitan pesan dengan kemampuan media atau kekayaan media dalam menyampaikannya. Contoh, memecat karyawan lewat email itu dianggap buruk karena medianya miskin, tidak bisa menangkap emosi dan nada bicara seperti tatap muka atau media yang kaya. 23 ada namanya two-step flow theory. Konsep informasi dari media massa itu tidak langsung mempengaruhi publik, tapi mengalir dulu ke pemuka pendapat atau opinion leader, baru ke masyarakat luas. Contoh, pengikut di media sosial memberi produk bukan karena iklan resmi brand, tapi karena review dari influencer favorit mereka. Ke-24 ada yang namanya naratif paradigm atau naratif paradigma teorinya. Konsepnya, manusia pada dasarnya adalah pencerita atau homo narans dan lebih mudah dipersuasi oleh cerita yang bagus daripada argumen yang logis atau data. Contoh, orang lebih tersentuh hatinya untuk melakukan donasi setelah membaca cerita perjuangan satu orang anak daripada membaca tabel statistik kemiskinan. Yang ke-25 adalah teori semiotics. Konsepnya, studi tentang tanda dan simbol serta bagaimana makna itu diciptakan. Contoh, bendera kuning pertanda ada orang yang meninggal dunia. Penandanya adalah kain berwarna kuning. Itu adalah contoh teori semiotik atau teori simbol di Indonesia. Mungkin selebihnya bisa nanti dikoreksi teman-teman di kolom komentar. Saya Nadwa Dwi Nur Cahyo dengan NIM 12440500027 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.